dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di layar. Nah, di sini bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih belum lancar, masih terbata-bata di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran, segera bisa memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Nantinya untuk tajwidnya akan coba kami jelaskan dengan pelan-pelan, dengan bahasa-bahasa yang insya Allah mudah untuk dipahami. Kemudian ditambah dengan media gambar, penjelasan media gambar yang ringkas. Semoga dapat sangat memudahkan saudara semuanya yang berniatan untuk belajar ilmu tajwid. Kemudian kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid, kemudian langsung dapat bisa menerapkannya, sehingganya yang kiranya masih belum lancar membaca Al-Qur'annya supaya bisa segera lancar. Kemudian yang mungkin sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita belajar tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-42. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-41 tuh. Sekarang kita masuk ayat ke-42. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan untuk menterapi, untuk melatih bacaan saudara supaya yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Setelah itu kita bahas tajwidnya. Setelah selesai kita bahas tajwidnya, kemudian kita terapkan apa yang telah kita pelajari, kita ulangi sekali lagi membaca Al-Qur'annya bersama-sama dengan pelan-pelan juga. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Baik, sekarang mari kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan pelan-pelan. Pertama di sini wa khalaqna. Di sini ada huruf qaf, dia sukun nih. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, kalau misalnya dulu saudara belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini tanda mati. Nah, itu maksudnya itu tanda huruf sukun itu begitu. Karena sering kami jumpai itu orang-orang yang belajar dengan kami, ketika kami tanya, ini tanda apa? Ini huruf apa? Ini tanda apa? Ini tanda mati, ini huruf mati gitu. Tanda sukun. Bahkan sukun tuh nggak tahu dia huruf sukun tuh yang mana, dia nggak tahu, taunya huruf mati begitu. Nah, di sini kami sampaikan maksudnya huruf mati dan huruf sukun itu sama saja begitu. Nah, jadi ini ada huruf qaf, dia sukun. Nah, perhatikan gambar di layar. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Nah, huruf qalqalah yang 5 itu kalau dia sukun pantulkan. Ini huruf qaf sukun, pantulkan. Wa khalaq mantul seperti itu. Dan ini masuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah bacaan kita, atau supaya lebih mudah kita pahami karena dia
Dia berada di tengah kalimat ya, dia berada di tengah kalimat ya, atau supaya lebih mudah lagi karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini kita, nah, kalau misalkan kita berhenti, berwakaf kita di huruf qalqalah, nah itu qalqalah kubro. Tapi kalau misalkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qalqalah, dia di tengah bacaan kita. Nah, itu qalqalah sugro. Wa khalaqna, nah dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di layar. Nah, di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3 tuh, rumus mad tabi'i, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam tuh perhatikan. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf alif, ini huruf alif nih, yang tiang ke atas nih huruf alif. Nah, cuman di sini dia huruf alifnya itu disambung nih dengan huruf nun. Nah, tapi ingat, yang menjadi titik perhatian kita itu bukan sambung menyambungnya, karena nanti ada alif yang tidak disambung dengan huruf sebelumnya. Ada misalnya kayak alif sebelumnya huruf waw misalnya, atau alif sebelumnya huruf dal atau huruf dzal. Nah, itu kan dia nggak disambung tuh gitu. Maka di sini yang menjadi titik perhatian kita ya, bukan sambung menyambungnya, bukan. Yang menjadi titik fokus kita kalau kita membaca Al-Qur'an ya, mengaji Al-Qur'an, yang terpenting ada alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah. Baris 1 di atas huruf nih harokat fathah nih, tanda baca fathah. Nah, tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah. Nah, apapun itu namanya gitu ya. Yang terpenting fathah, karena kan ada yang nyebutnya harokat fathah, tanda baca fathah, baris fathah begitu. Intinya fathah. Atau baris 1 di atas huruf, nah itu maksudnya itu fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Nah, coba tuh perhatikan tuh rumus 3 warna hitam tuh, perhatikan tuh. Nah, di situ kan alif sebelumnya harokat fathah, di bawahnya itu ada titik-titik tuh. Maksudnya titik-titik tuh di sana tuh boleh huruf apa saja gitu. Nah, boleh huruf apa saja. Yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, itu bacaan panjang kayak gitu. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa khalaqna lahum. Di sini ada mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Yaitu sebelah rumah ada tetangga, anaknya mau sekolah terus pakai knalpot brong ya. Jadi kalau misalkan suaranya nanti agak sedikit masuk ke mikrofon, mohon maaf ya. Tapi nanti sebisa mungkin akan kami coba redam noise-nya seperti itu. Ini mim sukun, setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan gambar di layar. Hukum mim sukun itu ada 3 tuh. Nah, sekarang perhatikan yang di nomor 2. Di situ ada bacaannya tuh, idgham mimi dalam kurung mim berjumpa mim tuh. Nah, jadi kalau ada huruf mim sukun, ada huruf mim, ada tanda sukun, mim sukun bertemu dia dengan huruf mim. Huruf mim sukun bertemu huruf mim, atau huruf mim sukun setelahnya nih huruf mim masih huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Maka cara membacanya tuh dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Gitu. Nah, ini mim sukun ini dimasukkan, melebur menjadi satu ke huruf mim yang ini. Makanya jangan bingung ya, karena nanti yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya tuh kadang juga suka bingung dia gitu. Nah, ini hurufnya ada 2, tapi kok bacanya cuma 1 gitu. Karena dia ini idgham, jadi huruf mim yang sukun nih dia melebur, dia masuk ke huruf mim yang ada harokatnya ini begitu. Jadi bunyinya ya cuma 1 begitu. Lahum. Nah, kemudian didengungkan atau digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kita dengungkan. Lahum mim mithlihi lahum. Nah, kita tahan, kita panjangkan. Nah, panjangnya gunah atau dengungan itu ada ulama yang mengkiaskannya dengan harokat. Ini sepanjang 2 harokat begitu. Lahum. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, perlu untuk kita ingat, betul-betul kita ingat, supaya kita bisa lekas memahami hukum nun sukun atau tanwin ini. Nah, supaya lekas mudah. Ini perlu untuk diingat betul ya. Setiap kita mengaji Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun, ingat ya, setiap mengaji Al-Qur'an bertemu nun sukun atau bertemu salah satu
harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin tuh bentuknya ada 3, pasti saudara sudah tahu ya. Baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf, kemudian dhammah yang di depannya ada, yang di depannya tuh apa, yang dhammah setelahnya tuh ada kurungnya tuh dhammatain gitu. Nah, itu saudara sudah tahu. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid. Nah, perhatikan gambar di layar. Kalau ada nun sukun atau tanwin atau tanda baca tanwin tuh bisa saudara lihat tuh di gambar yang di samping tuh ada 3 kan, baris 2 di atas, baris 2 di bawah huruf gitu. Yang satunya tuh dhammatain. Pokoknya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah atau dengungan. Nah, jadi bunyi nun sukunnya ini dimasukkan ke huruf mim, dia melebur ke huruf mim. Kita baca mim, jangan dibaca min, jangan jadi nun, jangan dibaca min, tapi melebur masuk ke huruf mim jadi mim. Nah, jadi mim, dia mim gitu. Kemudian didengungkan, digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mim, nah, di bagian mim kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mim mithlihi, hi dibaca panjang, Ini namanya adalah mad silah qasirah. Nah, karena ini huruf hadhamir, jadi mad silah qasirah itu ya bisa dia nanti dalam keadaan kasrah hi seperti ini, bisa juga nanti dalam keadaan dhammah seperti hu begitu. Cuman di sini yang kita temui dalam keadaan kasrah nih. Nah, nih hi. Ini mad silah qasirah. Nah, tapi begini cara mudahnya dulu untuk mengamati madnya tuh seperti ini penjelasannya. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf yang di bawahnya tuh ada tanda seperti ini. Nah, ini harokat kasroh berdiri. Harokat kasroh atau tanda baca kasroh itu kan dia baris 1 mereng di bawah huruf. Tapi kalau harokat kasroh itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini ya, tanda seperti alif kecil seperti ini, harokat kasroh berdiri, maka huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga hi dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad silah qasirah karena ini ada huruf hadhamir ya, yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Nah, ini berharokat kan hurufnya. Kemudian di sininya nih setelahnya ini bukan huruf hamzah begitu, maka ini huruf huruf hadhamir, dia mad silah qasirah, panjangnya itu 2 harokat. Nah, begitu. Kalau untuk awal-awal nian ya dalam belajar tajwid, supaya otak kita itu tidak merekamnya tuh kayak sulit nian gitu kan. Jangan sampai merekam sulit nian otak kita tuh gitu kan. Maka nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa, kita ingatnya itu nggak apa-apa. Yang terpenting yang perlu untuk kita ketahui nian ya, itu tanda mad. Kita paham nih tanda panjang itu seperti ini, tanda mad itu seperti ini panjangnya sekian. Nah, kalau untuk awal-awal itu saja yang diingat seperti itu, supaya tidak merasa sulit dalam belajar seperti itu. Mim mithlihi, ma dibaca panjang. Nah, penjelasannya sama dengan ini, sama dengan penjelasannya. Nah, tadi itu letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Nah, tanda panjangnya pasti saudara sudah tahu karena tadi sudah kami jelaskan. Karena di sini ada alif, nih tiang ke atas nih alif, ada alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah, nih ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma yarkabun, huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ra sukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Yar, tebalkan. Yarkabun, bun ini mad arid li sukun, tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Apa yang menyebabkan dia berubah menjadi mad arid li sukun? Nah, baru perhatikan lagi gambar di layar. Rumus 2 perhatikan yang warna hitam, rumus 2 warna hitam. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini harokat dhammah, ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah,
maka huruf yang memiliki harokat dhammah tuh dibaca panjang. Nah, itu kita perhatikan tuh kalau mengaji Al-Qur'an. Pada mulanya ini namanya adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan. Nah, berubah nama dia menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Nah, karena mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan ini ya. Sehingganya kalau mad arid lis sukun itu kita harus konsisten membacanya. Kalau mad arid lis sukunnya itu di awal, di atas kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, maka semuanya kita baca 4 harokat. Harus konsisten, harus sama, tidak boleh selang-seling begitu. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kan kalau kita misalkan berwakaf nih, kita di huruf nun, kita baca kabun, jangan dibaca kabuna, jangan. Tapi huruf nunnya kita sukunkan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an nih, berwakaf kita berhenti kita nih tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kan kita berhenti di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah, seperti itu. Sehingga kita baca kabun. Sekarang mari kita ulang bersama-sama dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari. Kita terapkan. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.